Persembahkanlah tubuhmu, karena itu adalah ibadah yang sejati. Ya. Ternyata saudara, persembahan yang benar, ya, bukan supaya kita memberikan harta kekayaan kita di hadapan Allah, ya. Kita memberi uang kah, kita memberi apa saja yang kita punya. Tetapi dia katakan, sebenarnya korban persembahan yang benar ketika kita mempersembahkan tubuh kita di hadapan Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Saudara, satu ketika ada seorang hamba Tuhan, dia datang ke rumah sakit. Terus Pak Pendeta itu datang ke rumah sakit, dia membawa bunga. Tapi bunga itu sudah layu, ya. Nah, tiba-tiba saudara, anak muda itu katakan begini kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya berjanji, Pak, kalau saya sembuh nanti, Pak, saya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, saudara, tiba-tiba Pak Pendeta katakan begini, oke, nah, nanti saya berdoa buat kamu, ya. Nah, waktu Pak Pendeta selesai doa, Pak Pendeta nasihatin dia, Pak Pendeta mulai pulang. Pas di depan pintu, anak muda ini panggil Pak Pendetanya. Pak Pendeta, boleh balik sebentar, Pak, saya mau bertanya. Oh iya, silakan, ada apa anak muda? Begini, Pak, tadi saya perhatikan Bapak datang ke sini, Bapak bawa bunga. Tapi kenapa bunga yang Bapak bawa ini kok bunga yang sudah layu? Maksud Bapak ini apa? Kok bunga ini sudah layu? Terus Pak Pendeta ini katakan begini. Nah, tadi kan kamu berkata begini sama saya, ya. Pak, tolong doakan saya, Pak. Saya berjanji, Pak, kalau saya sampai sembuh dari sakit, saya pasti akan melayani Tuhan. Kamu ingat gak, nak? Beberapa tahun yang lalu, saya pernah menawarkan kamu. Dek, kamu ini cocok memimpin anak-anak muda. Karena saya lihat cuma kamu yang cocok untuk melayani mereka. Tapi kamu jawab begini. Aduh, Pak, maaf, Pak. Saya sibuk sekali urus kuliah saya. Akhirnya beberapa bulan kemudian istriku tawarkan kamu. Dek, saya lihat kamu pintar sekali dirijen. Bagus kamu yang menjadi pemimpin kor di gereja. Terus kamu jawab begini. Aduh, Pak, maaf, Pak. Saya ini sibuk sekali urus skripsi. Ya. Nah, sekarang kamu katakan begini. Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya berjanji, Pak, kalau saya sembuh nanti, saya pasti akan melayani Tuhan. Ya. Di manakah engkau? Di manakah engkau ketika engkau masih sehat? Ya. Di manakah engkau ketika tenagamu masih ada? Ya. Sekarang ketika, ya, selang infus dimasukkan ke dalam tubuhmu, ya, dan satu persatu kanker ini mulai menggerogoti tubuhmu, baru kau katakan begini, ya, Pak Pendeta, doakan kalau misalkan saya sembuh nanti, saya berjanji saya akan melayani Tuhan. Engkau seibarat memberikan Tuhan tubuhmu yang telah sisa. Amin. Seperti sekuntum bunga yang telah layu ini. Haleluya. Saudara, selagi kita masih sehat, ya, selagi kita masih kuat, pergunakanlah tubuh kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, memang saya tahu siapa sih yang butuh uang. Kita semua butuh uang. Iya kan? Ya. 1 rupiah, 100.000, 200.000 yang kita cari, saudara, ya. Kalau dibandingkan dengan nyawa kita, kalau dibandingkan dengan kesehatan kita, kita Tuhan pelihara. Amin. Sekali kita sakit, saudara, berapa saja uang yang kita buang di rumah sakit. Amin. Ya. Saudara, akhirnya Pak Pendeta katakan begini, ya. Pada waktu kita lahir dari rahim ibu, engkau tahu anak muda, ya, Tuhan telah menenun kita begitu rupa, ya, sampai kita dewasa, kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih bisa bekerja. Pergunakanlah kesehatan kita semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
Jangan sekali-kali kita memberikan Tuhan sekuntum bunga yang telah layu. Amin. Nanti sudah sakit-sakitan, sudah kepok badan kita. Tuhan, pakai saya Tuhan. Saya berjanji kalau saya sembuh, saya akan melayani Engkau. Tuhan bilang, dulu pernah aku tawarkan engkau ketika engkau masih sehat bugar. Sekarang tubuhmu sudah loyo. Bukan berarti aku tidak mau pulihkan, tetapi Tuhan yang berdaulat atas hidup manusia. Amin. Sekali lagi saudara, saya ingatkan, persembahkanlah tubuh yang sehat kita kepada Tuhan. Pergunakanlah hidup kita yang masih kuat-kuat kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, ya, persembahkanlah tubuhmu, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan tidak minta harta, Tuhan tidak minta kekayaan, Dia sudah kaya, iya kan? Ya, Tuhan tidak minta saudara apapun yang kita punya, tetapi Dia cuma katakan ibadah yang sejati, yaitu persembahkan tubuhmu. Amin. Itulah yang berkenan di hadapan Allah. Haleluya. Untuk itu mari saudara, virus corona masih tetap menyebar. Kita tidak tahu saudara, ya, kapan Tuhan akan panggil pulang hidup kita. Yang pasti nyawa kita ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah kita menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kita percaya kepada Tuhan, ya. Kita cuma katakan kepada Tuhan, yang pasti kapanpun Tuhan akan jemput kita, saya mau bertanya, apakah kita benar-benar sudah siap? Amin. Ya, saudara, sekali lagi saya katakan, ada dua hal kedatangan Tuhan. Dia menjemput secara pribadi, dua secara umum. Secara pribadi saat ini kita sehat-sehat, tiba-tiba besok meninggal. Kita tidak tahu. Bersyukur kalau kita meninggal dalam keadaan hidup berkenan di hadapan Allah. Tapi kalau kita meninggal jauh dari Tuhan, saya tidak tahu alamat kita di mana. Amin. Yang pasti Tuhan katakan, orang yang setia kepada Tuhan pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Persembahkanlah tubuhmu, sebab itu adalah ibadah yang sejati. Saya aminkan firman Tuhan. Mari saudara kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan.